Chapter 1491 Danau Berburu. Kabut kabur menyelimuti Danau Huntian. Binatang ikan purba yang menakutkan akan menampakkan punggung mereka dari waktu ke waktu di dalam air, mengeluarkan riak yang menakutkan dan melepaskan aura yang membuat orang gemetar. Ini adalah tanah penting bagi ras Huntian. Belum lagi mencapai tempat ini, bahkan mendekati wilayah luar akan mengakibatkan bencana besar. Ras Huntian adalah salah satu dari 10 ras raja yang hebat dan dikenal mampu menjungkirbalikkan dunia. Mereka berada di urutan kedua setelah ras darah perak dan ras raja pertama. Gunung-gunung di sini sangat megah dan puncak-puncaknya yang kuno berdiri tegak. Danau Huntian yang besar jarang memiliki ombak. Itu terletak di antara pegunungan dan memiliki gelombang kekacauan primitif yang muncul darinya. Meskipun kita kuat, kita tidak memiliki senjata kekaisaran kuno. Kita harus bergandengan tangan untuk melangkah lebih jauh di jalan keabadian. Hanya dengan bergandengan tangan dan membentuk jaringan kekuatan yang sangat besar, kita bisa bersaing untuk hegemoni di masa depan dan berjuang untuk masuk ke domain abadi. Aura kekacauan primitif menyelimuti udara di samping danau. Beberapa ratus orang duduk di atas tikar sembahyang, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka mengeluarkan fluktuasi yang mencekik. Selama hari-hari ini, selalu ada diskusi dan diskusi rahasia di sini. Itu tidak bisa tenang. Lebih dari 100 ras kuno telah berkumpul bersama untuk mendiskusikan masa depan ras kuno serta berbagai kemungkinan setelah jalan keabadian terbuka. Tidak ada ras kekaisaran kuno seperti Danau Primal, Gua Api Kilin, atau Gunung Phoenix Darah. Hanya ada ras raja. Mereka sangat kuat, tapi satu-satunya kekurangan mereka adalah senjata kekaisaran. Mereka perlu bergandengan tangan. Semua klan kerajaan yang kuat telah mengirim orang. Mereka semua sangat serius dengan aliansi ini, ingin membentuk aliansi kekuatan yang sangat menakutkan. Semua orang seharusnya sudah mendengar bahwa fisik suci ras manusia telah kembali dan sangat kuat. Danau besar itu sehitam tinta. Binatang ikan yang menakutkan sesekali memercikkan beberapa ombak. Pantainya berwarna kehitaman dan kabutnya sangat tebal. Kabut itu menyelimuti ratusan orang yang duduk di atas sajadah, membuat mereka terlihat berkabut. Sulit untuk melihat wajah semua orang di sini. Mereka semua tersembunyi dalam kabut dan terlihat sangat samar-samar. Hal ini menambah suasana misterius. Fisik suci umat manusia telah benar-benar tumbuh. Sayang sekali kami tidak bisa menemukannya saat itu. Jika tidak, bagaimana kita bisa membiarkan dia mencapai langkah ini? Dia seharusnya sudah lama terbunuh. Di masa lalu, ras kuno telah mengirimkan banyak pasukan besar untuk membunuh Ye Fan, tetapi mereka tidak berhasil dan membiarkannya melarikan diri. Jadi bagaimana jika dia kembali? Apa hubungannya dengan kita? Jika dia dipaksa, seseorang akan merawatnya. Seseorang berkata dengan dingin. Apakah benar ada, tetua, yang tidak muncul? Kenapa belum ada gerakan apapun? Kita harus melawan Gai Jiuyu sampai mati. Mari kita lihat siapa di dunia ini yang berani menantang prestise alam abadi kuno tertinggi kita. Semua orang menghela nafas pelan. Dikabarkan bahwa masih ada senior tua dari ras kuno yang masih hidup di dunia ini. Tapi setelah bertahun-tahun, mereka belum muncul. Sayang sekali klan kekaisaran kuno tidak peduli dengan hal-hal ini. Mereka semua mengumpulkan kekuatan dan menunggu untuk menerobos ke keabadian. Jika tidak, mereka akan dapat menggunakan senjata kekaisaran dan menggunakan tubuh suci pelindung klan mereka. Semua orang terdiam. Kembalinya Ye Fan adalah keajaiban tersendiri. Dia telah bertarung di jalan kuno dan selamat. Ini membuat semua orang merasakan tekanan berat. Bagaimana dengan keluarga kerajaan darah perak? Sekarang setelah umat manusia suci kembali, apakah mereka akan menyerah? Jika tidak ada cara lain, biarkan mereka berdua pergi. Jangan paksakan. Bagaimana bisa? Kami telah membentuk aliansi dengan ratusan ras kerajaan. Kita membutuhkan darah leluhur dari semua ras untuk bergabung dan fragmen Dao Agung untuk menciptakan makhluk tertinggi. Kedua hal ini sangat penting. Apakah Anda berpikir bahwa dengan begitu banyak ras, kita akan takut pada manusia suci? Itu benar. Darah leluhur keluarga kerajaan darah perak sangat penting. Kami membutuhkan mereka untuk bergabung dengan kami. Kita membutuhkan pasokan darah yang tak ada habisnya. Adegan itu dipenuhi dengan argumen. Tidak ada yang bisa sampai pada kesimpulan. Tidak jauh dari sana, Kaisar darah perak dipenjara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kita semua memiliki planet leluhur. Keluarga kerajaan darah perak tidak benar-benar punah. Pasti ada garis keturunan lain di kedalaman alam semesta. Kita tidak membutuhkan mereka berdua untuk bergabung dengan kita. Raja Banteng Iblis, apa maksudmu? Apa kau berkompromi?
Saat ini, sangat sulit untuk memasuki wilayah bintang dan bahkan lebih sulit lagi untuk menemukan ras ini. Selain itu, darahnya mungkin tidak cocok. Apa yang begitu menakutkan tentang manusia suci? Dengan begitu banyak ras, mengapa kita harus takut padanya? Itu benar. Saya mendengar bahwa dia pasti akan bertarung dengan sekte Buddha. Mungkinkah dia ingin menyinggung perasaan kita sebelum itu? Adegan itu berisik. Orang-orang memiliki pendapat yang berbeda. Itu berisik dan kacau. Itu benar. Ada teror besar di Gunung Meru. Di masa lalu, ada seorang kaisar kuno yang menyingkirkan kabut dan melihat sudut masa depan. Dia mengatakan bahwa sebuah sekte besar akan muncul di gurun barat dan mengejutkan dunia di jalan keabadian. Namun, bahkan kaisar kuno pun tidak dapat melihat kebenaran terakhir. Aku tidak setuju untuk berkompromi dengan manusia suci. Hak apa yang dia miliki? Dia hanya seorang kultivator kecil di masa lalu. Sekarang, apakah dia perlu membuat kita takut dan mengaguminya? Ye Fan tiba di luar Gunung Huntian. Dia telah mengetahui keberadaan dua kaisar darah perak. Dia hanya berada di kota dewa selama beberapa hari sebelum dia bergegas dengan rakyatnya. Dia tidak menyembunyikan jejaknya sama sekali. Ketika dia tiba di gerbang gunung, dia melaporkan namanya secara langsung. Beberapa pemuda ras kuno yang menjaga gerbang gunung terkejut. Ye Fan telah membunuh orang-orang kuno dan pangeran ilahi di masa lalu. Itu mengejutkan dan meninggalkan bayangan di hati generasi ini. Tidak bagus. Manusia suci ada di sini. Seseorang datang melapor dari pantai danau Gunung Huntian. Segera, ada keributan besar. Banyak orang langsung diam. Maafkan saya karena mengganggu Anda. Ye Fan tiba tanpa diundang. Dia langsung memasuki gerbang gunung seolah-olah dia telah memasuki tanah tak berpenghuni. Dia tiba di tempat penting yang dipenuhi kabut tebal. Kerumunan yang berisik menjadi tenang. Beberapa bersikap bermusuhan, beberapa bersikap dingin, dan beberapa tanpa ekspresi. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Sage Agung dan Jin Yu sudah mati. Hal ini membuat hati banyak orang menjadi berat. Sekarang mereka menghadapi manusia suci, mereka semua terdiam. Mereka tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Haruskah mereka bertarung atau tidak? Banyak orang tidak tahu. Saya telah mendengar banyak rumor tentang Anda dalam 2 hari terakhir. Beberapa di antaranya adalah pencapaian Anda di jalan kuno. Saya tidak tahu apakah itu benar. Seorang raja kuno dari Danau Gunung Huntian bertanya. Tuanku tak tertandingi di jalan kuno manusia. Guru Tao kecil Zhang Qingyang menjawab. Ketika kata-kata ini diucapkan, tepi danau segera menjadi sunyi senyap. Semua orang menghirup udara dingin. Rumor itu benar. Ini adalah makhluk tertinggi yang sedang naik daun dari umat manusia. Masa depannya tidak dapat diprediksi. Mereka yang telah berbicara menentangnya sekarang memiliki ekspresi suram. Mereka merasa sulit untuk mengatakan apapun. Mereka merasa sangat khawatir akan masa depan. Berita ini sangat menakutkan. Ye Fan, teriak mereka dan dengan cepat bergegas mendekat. Ekspresi orang-orang ras kuno itu tidak sedap dipandang. Ye Fan telah menyelamatkan kaisar darah perak di depan mereka begitu saja. Banyak orang ingin berdiri dan menghentikannya, tetapi mereka semua duduk kembali. Adegan itu sangat sunyi. Pada akhirnya, tidak ada yang menghentikannya. Ye Fan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah semua orang. Terima kasih banyak atas bantuan semua orang. Setelah mengatakan ini, dia dengan tenang memimpin Wang Su dan Lei Bo menuju gerbang gunung. Banyak orang merasa pahit. Fisik suci manusia membawa tirani yang luar biasa dalam kelembutannya. Itu benar-benar mengintimidasi lebih dari 100 ras agar tidak berani bertindak gegabah. Ini adalah hasil yang menakutkan. Dia tidak memimpin pasukan di sini. Dia hanya membawa beberapa murid dan menerobos masuk ke tempat ini. Ini adalah keberanian yang luar biasa. Tanpa ragu, mulai hari ini dan seterusnya, setelah berita itu menyebar, semua ras akan menghormatinya secara ekstrim. Saudara Ye, harap tunggu. Seorang raja tua berdiri. Kakak Dao, apakah kamu butuh sesuatu? Ye Fan berbalik. Kami mendengar bahwa Anda ingin menyerang Gurun Barat. Kami sangat terharu dan pasti akan mendukung Anda. Pada saat yang genting, kami dapat membantu Anda. Raja tua itu ragu-ragu dan berkata, selama tahun-tahun kuno, ada desas-desus bahwa sebuah sekte besar akan muncul di Gurun Barat dan mengungkapkan kecemerlangannya di jalan menuju keabadian. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih banyak. Ye Fan berbalik dan pergi. Setelah sekian lama, raja tua itu tertawa dingin dan berkata kepada semua orang, sekarang, lebih baik tidak melakukan apa-apa. Jadi bagaimana jika kita memberinya 2 orang dari ras darah perak?
Kami hanya akan menonton dari pinggir lapangan dan melihat seperti apa situasi Gurun Barat yang sebenarnya. Kota Dewa berada dalam kekacauan. Itu menyapu ke segala arah dan menimbulkan gelombang besar. Ketika perang salib Yevan keluar, dunia terguncang dan semua orang gempar. Berbagai ras berada dalam kegemparan yang mencapai langit. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Yevan adalah satu-satunya yang ada di biduk dan semua ras merespons. Hanya saja banyak orang yang memendam niat jahat dan ingin memanfaatkannya untuk mengukur agama Buddha. Ini adalah sesuatu yang sudah jelas. Yevan mengerti dari awal sampai akhir. Dia hanya ingin menciptakan tren umum dan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Seperti yang diharapkan, hal itu menyebabkan keributan. Tentu saja, beberapa orang ditakdirkan untuk mengambil tindakan. Mereka ingin memancing di air keruh dan membabat abis sekte Buddha untuk mengujinya. Pada hari-hari berikutnya, tanah Buddha Gurun Barat menjadi gelisah. Gunung Meru dipenuhi dengan aura serius seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mereka memperlakukan badai besar ini dengan serius. Yevan menggunakan tren umum dunia untuk memicu kegemparan seperti itu. Hal ini membuat sekte Buddha merasa seolah-olah mereka duduk di atas jarum. Satu kesalahan saja dapat menyebabkan mereka menjadi sasaran seluruh dunia dan mengguncang fondasi sekte kuno mereka. Pada saat ini, semua arah sedang kacau. Seluruh dunia sedang memperhatikan dan banyak orang menantikannya. Bolehkah saya bertanya kepada para Buddha di Gunung Meru, mengapa Anda memenjarakan murid saya dan menjadikannya budak? Bisakah Anda melepaskannya? Yevan bertanya. Dia sama sekali tidak terlihat memaksa dan membawa nada diskusi. Gurun Barat menolak dan tidak akan membiarkan Hua-Hua meninggalkan gunung. Yevan tertawa dingin. Pada hari ini, dia memimpin pasukan dengan cara yang megah menuju Gurun Barat. Longma, Gu Jinpeng dan 11 orang suci lainnya berdiri berdampingan. Qi Luo, Dongfang Ye, dan Li Tian adalah orang-orang suci. Ada juga orang-orang suci seperti Little Kr, Ye Tong, dan Jiang Ting. Ada juga Putri Ulat Sutra Ilahi, Ulat Sutra Ilahi Taois, Raja Merak, Kaisar Xia yang Agung, Yao Yuekong, dan banyak bala bantuan kuat lainnya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pasukan yang menakutkan. Aura mereka mengguncang langit dan bumi saat mereka turun ke Gurun Barat bersama-sama. Selama waktu ini, yang lain bergabung satu demi satu dan Ji Ziyue ada di antara mereka. Di masa lalu, Yevan hanya memandangi Gunung Meru dari jauh tapi tidak pernah mendakinya. Sekarang, dia memimpin pasukan dan akan menyerang. Chapter 1492 Gunung Sumeru. Gunung Meru, ini adalah nama yang agung dan megah, tanah abadi tertinggi dari Jalan Buddha. Ada terlalu banyak legenda yang terkait dengannya, meninggalkan misteri yang tak ada habisnya di dunia. Gunung surgawi kuno ini tidak hanya terkenal di padang bintang biduk, tetapi juga memiliki legenda yang tak terhitung jumlahnya di padang bintang kuno lainnya. Gunung ini mewakili fondasi agama Buddha dan sangat penting. Sekarang Yevan telah memimpin pasukannya di sini, dia benar-benar menghadapi Gunung Meru. Dia terkejut melihat penampakannya yang sebenarnya. Gunung Meru terlalu besar, menjulang tinggi ke langit, megah dan tak terbatas, mampu menembus langit, mampu memenuhi samudera, menjangkau masa lalu dan masa kini, abadi. Berdiri di depannya membuat seseorang merasa tidak berarti, seperti semut yang menatap galaksi. Itu tidak proporsional, dan seseorang bisa merasakan kelemahannya sendiri. Dikatakan bahwa Gunung Meru memiliki tinggi 84.000 meter. Dongfang Ye berkata sambil memegang tongkat besar. Orang-orang barbar merasa seperti Bian sedang menghadapi pohon yang menjulang tinggi. Gunung itu berada sekitar 13.000 meter di atas permukaan laut. Dengan cara ini, ketinggian Gunung Meru hanyalah sebuah angka astronomi. Tentu saja, ketinggiannya pasti dibesar-besarkan oleh orang lain. Keagungan gunung ini sangat jelas. Bisa dikatakan sebagai gunung purba yang paling megah di wilayah Bintang Biduk Utara. Tidak ada gunung purba lain yang bisa dibandingkan dengannya. Gunung ini sangat luas dan tak terbatas, megah dan besar. Gunung Meru hanyalah gunung utama. Ada beberapa gunung lain di sekitarnya, semuanya sama megahnya. Ada air terjun berwarna perak yang mengalir ke bawah, nyanyian-nyanyian Buddha yang terus-menerus terdengar, membuat Gunung Meru yang berada di tengah tampak lebih megah. Kaki gunung dikelilingi oleh air. Dari kejauhan, tidak terlihat banyak, tetapi ketika kita mendekat, itu sangat mengejutkan. Badan air ini sangat luas, dan tampak seperti lautan. Ini pasti kolam 7 harta karun, kata Li Heishui. Menurut kitab suci Buddha, ada kolam 7 harta karun di tanah suci. Kolam ini alami dan bukan buatan manusia, sehingga disebut kolam 7 harta karun.
Kolam ini juga dikenal sebagai kolam 8 kebajikan karena diisi dengan 8 air kebajikan. Airnya berkilau dan tembus pandang, juga dikenal sebagai air 8 rasa, atau air 8 penstabil. Ada 8 jenis air, jernih, sejuk, manis, lembut, lembab, damai, memuaskan rasa lapar dan haus, dan menyehatkan akar. Air 8 kebajikan sangat berharga, dan semua peziarah merindukannya. Meminumnya memiliki berbagai macam efek ajaib. Air tersebut dapat membersihkan kotoran, memurnikan tubuh, menyucikan jiwa, menyehatkan 6 akar, dan menjauhkan penyakit. Longma berseru, biarkan dia meminum semuanya, mari kita lihat bagaimana dia bisa memamerkan kemuliaan dan kelangkaannya. Pada titik ini, ia membuka mulutnya dan bersiap untuk menelan semuanya ke dalam perutnya. Ia juga mengeluarkan alat ajaib untuk mengumpulkan air. Namun, 8 kebajikan laut memancarkan cahaya Buddha yang tak terbatas dan gelombang nyanyian Buddha yang memekakkan telinga. Itu segera memblokir mantranya dan tidak menyerap setetes pun air. Semua orang tahu bahwa Gunung Meru tidak mudah diserang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa air di kaki gunung itu begitu luar biasa, seperti celah yang tak tertembus, terbentang di depan mereka. Gunung utama berdiri menjulang tinggi di tengah laut yang jernih dan transparan. Gunung itu menjulang tinggi dan sangat besar, megah hingga ekstrim. Samar-samar, orang bisa melihat beberapa kuil megah yang terletak di atas gunung. Adapun biara Guntur Agung, tidak terlihat. Itu terletak di puncak gunung, 84.000 km di atas tanah. Bahkan dengan mata surga, itu tidak bisa dilihat karena terhalang oleh gunung. Itu terlalu luas, aku bisa merasakan kekuatan seperti samudera yang mengalir di gunung. Saya pikir bahkan tanpa formasi pertahanan, saya mungkin tidak bisa menembus kekuatan Buddha. Pakaian putih Yan Yixi berkibar saat dia tidak bisa menahan nafas. Seluruh gunung bersinar. Psikokinesis yang menguntungkan dan murni bertahan, dan ada hamparan cahaya yang besar yang muncul. Ini bukan lagi tanah biasa, tapi tanah abadi. Lapisan demi lapisan cahaya perak naik, dan bahkan ada cahaya keemasan yang samar-samar mengalir. Ini adalah kekuatan iman yang paling murni. Itu menopang gunung, begitu padat sehingga tidak bisa dibubarkan. Kekuatan semacam ini begitu besar sehingga membuat pikiran seseorang bergetar. Tidak bisa diukur sama sekali. Seluruh gunung telah lama didewakan. Setiap helai rumput dan setiap pohon memiliki sifat Buddha dan dipelihara secara menyeluruh oleh pancarannya. Ini adalah konvergensi psikokinesis dari semua umat Buddha di alam semesta selama puluhan ribu tahun. Setelah akumulasi tahun-tahun yang tak ada habisnya, barulah pemandangan yang tak terbayangkan ini muncul. Di kedalaman alam semesta, banyak tanah kehidupan kuno yang memiliki ortodoksi Amitabha. Keyakinan yang tak berujung melintasi kehampaan, tidak terpengaruh oleh jarak, dan pada akhirnya, semua itu mengalir ke arah Gunung Meru. Alam ilahi di sisi lain memucat dibandingkan dengan Gunung Meru. Perbedaannya terlalu besar. Ini adalah lautan ilahi sejati yang terbentuk dari kekuatan iman. Pada saat ini, lapisan-lapisan cahaya sangat luas dan kuat, memenuhi seluruh gunung kuno. Tampaknya bermartabat, sakral, dan mengejutkan. Dang, sungguh sombong. Apakah biksu Gunung Meru memperingatkan kita? Putri Ulat Sutra Ilahi mencibir. Dia tampaknya memiliki prasangka yang mendalam terhadap agama Buddha. Ini tidak bisa dihindari. Sang Buddha petarung yang berjaya adalah suaminya, dan setelah memasuki agama Buddha, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Ada banyak pendapat yang berbeda di dunia luar. Yang paling konyol dan menakutkan adalah bahwa sang Buddha pejuang yang menang mungkin telah kehilangan dirinya sendiri dan kehilangan jati dirinya. Amitabha, mengapa para dermawan mengerahkan kekuatan yang begitu besar? Tanah suci Buddha tidak dapat menahan jenis cahaya pedang dan bayangan pedang seperti ini. Seorang biksu tua muncul, berdiri di kaki Gunung Meru, melantunkan nama-nama Buddha. Sebagai tanggapan, Ye Fan langsung mengeluarkan busur yang berharga. Ini adalah artefak yang disempurnakan di jalan kuno umat manusia. Dia mengeluarkan anak panah tulang suci, menancapkannya di tali busur, dan menariknya kembali. Rasanya seperti bulan purnama saat dia menyerangkannya. Ini adalah seberkas cahaya menakutkan yang mengandung kekuatan ilahi Ye Fan. Diiringi oleh petir, guntur, dan angin kencang, ia langsung melesat ke arah biksu tua di kaki Gunung Meru. Gemuruh. Seolah-olah langit dan bumi runtuh. Sebuah anak panah tulang suci langsung merobek langit dan bumi, seolah-olah bisa menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya, menghancurkan kehampaan di depan. Ekspresi biksu tua itu berubah. Dia mengibaskan lengan bajunya, dan kekuatan iman yang sangat besar dari Gunung Meru berubah menjadi air terjun, langsung menabrak panah tulang suci.
Dengan sebuah letupan, panah itu meledak dan berubah menjadi bubuk. Ekspresi semua orang berubah. Seberapa kuat Ye Fan? Anak panah yang dia tembakkan sudah cukup untuk mengancam Grid Sage tahap awal, tapi langsung dihancurkan oleh kekuatan iman. Tempat ini terlalu menakutkan. Kekuatan iman yang tak terbatas bahkan lebih luas dari lautan, bahkan lebih berlimpah dari langit berbintang. Sungguh tak ada bandingannya. Dermawan, apa artinya ini? Menggunakan kekuatan di tanah suci agama Buddha dan menyerang biksu tua ini dengan anak panah itu terlalu berlebihan. Biksu tua itu berkata. Ye Fan berkata dengan dingin, saya menyerang kepalsuan Anda. Agama Buddha berbicara tentang hakikat sejati, tetapi Anda jelas tahu mengapa saya datang, namun Anda masih berbicara tentang cahaya pisau dan bayangan pedang, meminta saya sebagai balasannya. Saya akan membantu Anda menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Amitabha. Beku tua itu mengucap, terus-menerus mengakui dosa-dosanya. Pencuri botak, berhentilah merapal. Serahkan keponakanku, atau aku akan menyapu gunung Meru milikmu. Dongfang Ye berteriak. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan tubuh perunggunya seperti naga yang melingkar, berkedip-kedip dengan kilau. Dia mengangkat gada gigi serigala. Dengan letupan lembut, tubuhnya hancur dan berubah menjadi bintik-bintik kabut, akhirnya menyatu menjadi Gunung Meru. Semua orang terkejut, dan kemudian mereka menghirup udara dingin. Ini hanyalah ilusi, bayangan yang lahir dari kekuatan keyakinan Gunung Meru. Itu bukan Buddha kuno yang sesungguhnya. Gunung Meru ini terbentuk dari gabungan kekuatan keyakinan para Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar tak terduga. Dang. Lonceng berbunyi perlahan, dan gelombang suara menjalar puluhan ribu mil, membersihkan jiwa semua orang. Di pinggang Gunung Meru, kabut menghilang, menampakkan sebuah kuil kuno. Ini jelas bukan kuil petir agung, tetapi salah satu kuil yang sangat penting dari sekte Buddha. Seorang biksu paruh baya berdiri di depan kuil. Dia menangkupkan kedua telapak tangannya dan mengucapkan, para dermawan, mohon kembalilah. Di sini hanya ada para biksu dan umat Buddha, bukan orang yang Anda cari. Para biksu tidak berbohong. Anda adalah seorang murid Buddha, namun Anda berbicara dengan tidak bertanggung jawab. Hua-Hua ada di gunung ini, mengapa kamu mengatakan dia tidak ada di sini? Ye Tong berteriak. Dia sangat heroik, dan matahari yang terik bersinar di tubuhnya. Setiap inci dari daging dan darahnya bersinar. Dia bertanya dengan keras, dan auranya sangat mencengangkan. Seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke dunia fana. Reputasi palsu di masa lalu telah menjadi asap. Hanya ada Buddha dan akal sehat di sini. Biksu paruh baya itu berkata. Semua orang sudah bisa melihat bahwa ini adalah orang yang nyata dengan darah dan daging. Dia bukanlah perwujudan murni dari kekuatan iman. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan Hua-Hua dan ubahlah orang-orang menjadi budak. Apakah Anda pikir hanya ada Buddha dan akal sehat di sini? Li Tian mencibir. Tidak ada Hua-Hua di tanah suci agama Buddha. Dermawan, tolong kembalilah. Ekspresi biksu paruh baya itu tenang. Jika itu masalahnya, kami akan menerobos gerbang gunung dan mencarinya sendiri. Long Ma berteriak. Amitabha, ini adalah tempat bagi para beku untuk berkultivasi. Kalian semua telah berkultivasi dengan tidak sopan, silakan pergi. Biksu di tengah menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata. Ye Fan membuka mulutnya dan berkata, Buddha berkata bahwa semua makhluk hidup itu setara. Setiap orang memiliki sifat Buddha dan bisa menjadi Buddha. Apa perbedaan antara kami dan kamu? Kami bisa mendaki Gunung Meru, jadi mengapa Anda tidak menyingkir? Ekspresi biksu paruh baya itu membeku, dan dia berkata, kalian semua adalah iblis yang datang dengan niat membunuh. Kalian telah kehilangan sifat sejati kalian, jadi bagaimana kami bisa membiarkan kalian masuk? Lelucon apa ini? Siapa iblis di sini? Pada saat ini, seorang biksu muda berjalan turun dari Gunung Meru. Dia mengenakan jubah biksu berwarna putih bulan dan tampak seperti dunia lain. Dia berkata, Dermawan, Anda salah. Buddha membebaskan semua makhluk hidup dan memberikan perhatian khusus pada kebajikan. Hari ini, orang yang ditakdirkan untuk memasuki ajaran Buddha adalah nasib baiknya. Bagaimana bisa disebut penindasan? Buddha mencerahkan penderitaan besar di dunia dan menghalau semua kemalangan. Namun, yang Anda cerahkan adalah manusia dan menindas mereka menjadi budak. Perbedaan antara kedua alam itu terlalu besar. Keserakahan, kemarahan, dan kesombongan semuanya ada. Buddha Amitabha mendirikan sekte Buddha. Orang-orang yang percaya ada di mana-mana, mengumpulkan kekuatan iman. Ini adalah jenis kemurahan hati, tetapi bukan untuk menekan kehendak seseorang, melainkan untuk saling memberi dan menerima.
Dia menerangi dunia yang besar, membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan, memperoleh kekuatan iman. Namun, dia juga membuat umatnya yang percaya penuh semangat, tubuh mereka ringan dan sehat, saling menguntungkan. Sekarang, jenis pencerahan yang ditujukan untuk Hua-Hua ini bertentangan dengan kitab suci, yang lama-kelamaan tidak dapat dikenali. Itu adalah penindasan yang sangat kasar, membersihkan roh primordial, membuatnya kehilangan jati dirinya. Jika itu untuk mencerahkan dan menghentikan pertempuran, maka tidak ada salahnya. Namun, Hua-Hua tidak memiliki kejahatan, jadi apa hubungannya dengan kalian semua? Namun, dia ditekan dengan kasar. Hari ini, harus ada penjelasan, atau Gunung Meru ini akan dibatalkan. Orang-orang desa surga berteriak, suara mereka seperti singa mengaum. Dermawan, obsesi Anda terlalu dalam, mendistorsi kehendak Buddha. Mengapa repot-repot? Tempat ini kosong dan sepi, tidak perlu diganggu. Biksu muda itu berkata. Jelas bahwa statusnya tidak biasa, dan kekuatan magisnya sangat besar. Dia membawa ketenangan dan kepercayaan diri. Kiang. Tiba-tiba, Ye Fan yang tetap diam sepanjang waktu bergerak. Dia mengeluarkan pedang abadi berwarna merah tua, langsung meretas. Cahaya abadi ditembakkan beberapa lusin li. Dengan suara puci, itu menghantam orang ini, melepaskan kepalanya. Gunung Meru sangat kuat, kekuatan iman yang tak ada habisnya mengalir. Namun, melawan serangan mendadak artefak kaisar ini, itu masih tidak bisa sepenuhnya bertahan melawannya. Tempat ini kosong dan sepi, kenapa repot-repot datang? Ye Fan berkata dengan tenang. Kepala biksu muda itu berubah menjadi pasta berdarah, tubuhnya hancur berantakan, benar-benar sekarat, penuh keengganan. Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Kalian semua jelas-jelas mengingini kemampuan ilahi Buddha muridku, namun terus-menerus berbicara omong kosong. Saya mungkin akan membantu Anda menjadi tidak berarti. Chapter 1493 8 bagian. Sudah berapa tahun sejak Gunung Meru bermandikan darah? Tempat ini adalah tempat yang suci dan tanpa celah, tidak pernah sekalipun ternoda oleh darah. Namun hari ini, sesuatu seperti ini terjadi. Tidak ada yang menyangka Ye Fan akan sesederhana ini, langsung menghunus pedangnya dan membunuh biksu muda itu, mengubahnya menjadi pasta darah, mati dengan cara yang kejam di Gunung Meru. Ini jelas merupakan bencana besar. Sejak zaman kuno, siapa yang berani melakukan ini? Bahkan jika ada pertempuran, tidak ada yang berani membunuh Buddha di Gunung Meru tanpa keraguan sedikitpun. Amitabha. Biksu Parubaya di pinggang gunung itu berteriak, wajahnya penuh kesedihan. Ia sedang melantunkan kitab suci kelahiran kembali untuk melakukan pembebasan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya memancarkan dua sinar cahaya yang menindas saat dia berteriak, bagaimana bisa iblis besar sepertimu mengganggu tanah suci agama Buddha? Wenglonglong. Langit dan bumi berguncang dengan keras, seolah-olah ada petir yang bergema tanpa henti. Gunung Meru mengeluarkan cahaya yang tak berujung, dan kekuatan iman menyapu seperti lautan luas. Puluhan ribu air terjun perak mengalir turun. Ini adalah samudera keyakinan. Kekuatan iman itu seperti samudera, tetapi juga seperti pedang, melonjak dengan hebat, pancarannya mencapai 100.000 zang. Itu sangat ilahi dan agung saat meluap ke langit dan menyerang ke depan. Kau pikir aku takut padamu? Dongfang Ye mengeluarkan raungan panjang, rambut panjangnya yang berantakan menari-nari tertiup angin. Dia mengangkat gada gigi serigala di tangannya dan menghantamkannya ke depan. Senjata ini sebelumnya telah rusak, tapi sekarang, sudah diperbaiki. Itu adalah artefak suci agung yang memiliki kekuatan besar, ganas dan mendominasi. Seolah-olah pilar yang menopang langit runtuh, bergemuruh dengan suara keras, menghancurkan hingga kekacauan yang sangat besar. Boom! Dengan getaran yang hebat, samudera keyakinan di depan terhalang, dan kekuatan tertinggi tongkat gigi serigala mendorong ke depan selama lebih dari 10 li, tapi itu juga dibubarkan. Dengan suara keras terakhir, puluhan ribu zang petir meledak, langit dan bumi terbelah. Orang biadab itu mundur beberapa langkah, dan kekuatan iman yang melonjak juga menghilang. Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah Gunung Meru, hampir tidak bisa ditembus. Kita harus tahu bahwa orang biadab itu adalah Raja Suci, dan apa yang dia gunakan adalah senjata Great Sage. Namun, itu benar-benar diblokir di luar oleh kekuatan iman yang ditarik oleh seorang biksu Parubaya, tidak dapat menyerang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya tempat ini. Jika itu adalah pemimpin Gunung Meru, atau biksu tua tak tertandingi yang keluar dari kuil petir besar di puncak gunung, situasi menakutkan seperti apa yang akan terjadi.
Siapa yang berani menerobos masuk ke tanah suci sekte Buddha saya? Meskipun kuilku penuh belas kasihan, kami tidak bisa mentolerir iblis besar dunia yang menyebabkan masalah. Gunung yang sangat besar itu tingginya puluhan ribu zang. Saking besarnya, gunung itu sangat menakutkan. Sebuah teriakan datang dari atas. Kekuatan Buddha muncul. Kali ini, puluhan arhat muncul satu demi satu. Setiap orang dari mereka telah mencapai tubuh emas. Lingkaran cahaya Buddha terbentuk di belakang kepala mereka, dan setiap orang dari mereka tampak berwibawa. Yang berada di tengah adalah seorang beku tua yang mengenakan kasaya. Ada matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bergerak di atasnya. Alisnya seputih salju, wajahnya penuh dengan kerutan. Ada semacam kewibawaan saat dia dengan acuh tak acuh melihat ke bawah. Biksu, jangan tanyakan pertanyaan yang Anda sudah tahu jawabannya. Biarkan Hua-Hua keluar, atau aku akan menginjak-injak Gunung Meru. Li Tian berteriak. Ketika kata-kata ini keluar, puluhan arhat di belakang biksu tua itu tidak bisa tetap tenang. Selama bertahun-tahun, siapa yang berani berbicara seperti ini? Apa yang mereka pikirkan tentang Gunung Meru? Anak itu memiliki takdir dengan sekte Buddha saya. Memimpin dia ke dalam sekte dan membiarkan dia menarik diri dari dunia manusia adalah keberuntungan alami yang luar biasa. Biksu tua itu dengan tenang berkata, "Kalian semua memberontak, berbicara omong kosong dengan mata terbuka lebar. Membimbing murid-murid, kemampuan ilahi yang licik, tercela dan tidak tahu malu, namun kalian masih bisa berbicara dengan cara yang bermartabat. Apakah kalian Buddha atau iblis?" Li Tian mencaci maki. Dia membuka mulutnya dan meludah. Tungku yang berkilau dan tembus cahaya terbang keluar dan membesar dalam sekejap. Segera, api Nanmingli meluap, api ilahi burung vermilion melonjak, api sejati Samadhi melonjak, dan api esensi 5 elemen menelan segalanya. Ini adalah awan yang menyala, samudra yang berkobar yang menutupi langit dan menutupi bumi. Tungku Dewi merobek langit dan bumi, membesar hingga seukuran gunung yang sangat besar. Seluruh tubuhnya berkilau dan memancarkan kecemerlangan yang menguntungkan. Ia menekan ke bawah, membawa serta serangan api tak berujung yang ingin menerobos Gunung Meru. Agama Buddha memiliki kebajikan untuk menghargai kehidupan, tapi kalian semua adalah iblis, menimbulkan kekacauan di dunia. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan senjata untuk menekan kalian. Biksu tua itu berkata. Dia mengeluarkan teriakan ringan. Lusinan arhat di belakangnya semua bergerak, masing-masing melepaskan cahaya Buddha yang tak berujung, memandu kekuatan iman yang tak berujung untuk melawan Tungku Dewi. Ini adalah tabrakan yang hebat. Tungku Dewi sangat kuat, tetapi pada akhirnya, ia terlempar terbang, tidak dapat menerobos. Gunung Meru terlalu ilahi, seperti senjata kaisar yang tak terbatas. Dengan dukungan begitu banyak kekuatan iman, ia kebal terhadap semua metode. Ia juga memiliki tekanan yang tak ada habisnya terhadap dunia luar. Dalam kehidupan ini, dia ditakdirkan untuk menjadi murid sekte Buddha saya. Hubungan antara Anda dan dia sebagai guru dan murid telah terputus. Biksu tua itu berkata. Dia menatap pedang pembunuh berwarna merah tua di punggung Ye Fan, merasakan ketakutan yang luar biasa. Kalau begitu jangan salahkan aku karena melepaskan pembantaian besar. Ye Fan berteriak dengan dingin. Jika alasan tidak berhasil, maka dia hanya bisa bertarung dalam pertempuran berdarah, membantai jalan menuju Gunung Meru. Amitabha, luar biasa, luar biasa. Kekejaman dermawan terlalu besar. Kamu harus mengolah hatimu dan belajar untuk melepaskannya. Beku tua itu menasehati, dengan ekspresi penuh welas asih. Lepaskan. Omong kosong. Longma meraung, seperti petir, mengguncang telinga semua orang sampai mereka merasa mati rasa. Ia menambahkan, munafik yang ekstrim. Ekspresi biksu tua di Gunung Meru menjadi lesu. Lusinan arhat bahkan lebih tercengang. Siapa orang ini? Dia terlalu vulgar, mengaum ke arah Gunung Meru, mengucapkan kata-kata jahat seperti itu. Jika saya dapat menghentikan perang dengan membunuh dan membawa perdamaian ke dunia, biksu tua ini bersedia menjadi orang berdosa, bahkan jika tangan saya berlumuran darah. Amitabha, pertama-tama saya akan meminta maaf kepada Buddha. Biksu tua itu terus-menerus mengucapkannya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengucapkan mantra. Seluruh Gunung Meru menjadi berbeda. Cahaya suci berwarna putih keperakan mulai berubah menjadi warna keemasan. Kekuatan mental melonjak dengan hebat, luas dan tak terukur. Ada tekanan besar yang merembes keluar, seolah-olah seorang kaisar besar sedang terbangun. Itu sebenarnya samar-samar mengarah ke Ye Fan, memblokir pedang pembunuh merah tua di tangannya. Gunung Meru sangat kuat. Kekuatan mental semacam ini sebenarnya memiliki untaian ki kaisar yang bercampur menjadi satu.
Itu menakutkan dan meluap-luap. Itu ingin membekukan pedang pembunuh makhluk surgawi harta karun Numinous. Selain itu, sebuah pintu kosong muncul di gunung seolah-olah terhubung ke dunia lain. Gelombang auman datang darinya, seolah-olah sekelompok binatang purba akan keluar dari gerbang. Mereka menyebarkan aura yang mengejutkan dunia. 8 divisi muncul, lindungi sekte Buddha dan tekan iblis. Teriak biksu tua itu. Sebuah lubang hitam besar muncul di Gunung Meru, dan sekelompok ahli bergegas keluar dari dalam. Mereka semua memiliki penampilan yang aneh dan jelas bukan manusia. Ada ular piton, yaksa, asura, dewa burung bersayap emas. Semuanya memiliki aura yang menakutkan dan misterius serta tak terduga. 8 divisi naga surgawi. Ekspresi Qi Luo berubah. Mereka telah melihat mereka terakhir kali dan cukup menderita. Sekte Buddha benar-benar bukan orang baik. Mereka semua seharusnya adalah ahli ras kuno yang langka, namun mereka diubah menjadi pengikut dan direduksi menjadi preman. Siapa yang mengatakan sekte Buddha telah muncul? Mereka semua adalah para ahli. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka menjadi kekuatan yang menggulingkan. Ketika mereka mengambil tindakan pada saat yang genting, mereka bisa menyapu bersih suatu wilayah. Ye Fan sudah lama menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Gunung Meru. Namun, seolah-olah seorang kaisar kuno benar-benar terbangun di sana, melepaskan kekuatan agung yang tak tertandingi untuk menghentikannya. Di Gunung Meru, 8 divisi mengambil inisiatif. Semua aura baleful mereka meluap ke langit seperti air bah yang bergelombang. Mereka bergegas menuruni gunung, masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka semua adalah orang-orang suci, dan ada begitu banyak dari mereka hanya dalam satu divisi. Seberapa kuatkah 8 divisi itu? Ekspresi Ye Tong berubah. Raungan panjang terdengar. Peng emas kuno di samping Ye Fan mengepakkan sayapnya. Bulu-bulu emasnya sangat menyilaukan. Ia melebarkan sayapnya dan melesat ke langit, menerkam ke arah divisi Divine burung bersayap emas dan melepaskan serangan ganas. Honglong. Itu memukul sayapnya secara horizontal seperti kepalan tangan, membunuh beberapa burung emas. Darah menetes di mana-mana, dan bulu-bulu beterbangan di mana-mana. Ini sepertinya sejenis teknik tinju. Kekuatannya sangat besar. Yan Yixi berkata dengan lembut. Orang-orang di belakang tergerak. Tinju Raja Peng yang hebat. Inilah yang dirasakan Peng emas kuno ketika dia melihat Ye Fan menciptakan tinju kaisar surgawi. Itu berdiri di bahunya dan memahami kemampuan ilahi di bawah pohon Bodhi. Pada saat ini, itu ditampilkan, menyapu semua yang ada di depannya. Darah memercik di mana-mana, dan bulu-bulu dewa berantakan. Peng bersayap emas menggunakan tinju raja, membunuh semua dewa burung dengan bersih dan efisien. Semua orang terkejut. Biksu tua dan para arhat di Gunung Meru juga mengubah ekspresi. Peng emas kuno ini telah mencapai alam raja surgawi dan akan menjadi sage agung. Selain itu, kemampuan ilahi ini terlalu kuat. Raungan datang dari Gunung Meru. Banyak dewa burung emas bergegas keluar dari gerbang kekosongan lagi, menebus 8 divisi. Ini mengejutkan Ye Tong dan yang lainnya. Ini bukan tubuh asli mereka. Mereka bukan 8 divisi asli, tapi terbentuk dari kemauan Gunung Meru, kata Putri Ulat Sutra Ilahi. Saudara-saudara, apa yang kalian tunggu? Ikuti aku dan bunuh 8 divisi itu agar mereka tidak bisa muncul lagi, teriak Longma. 100.000 prajurit surgawi muncul dari udara, menyerbu maju seperti awan gelap. Setelah bertahun-tahun berlatih, Longma dan yang lainnya benar-benar dapat menampilkan sebagian dari kekuatan ilahi tablet kuno prajurit surgawi. 100.000 prajurit surgawi dan pasukan besar dari 8 divisi ini bisa dikatakan memiliki efek yang sama. Mereka tak terbatas dan tak terbatas, mengejutkan dunia. Cahaya pedang dan bayangan pedang, hujan darah, genderang perang seperti guntur, dan harta karun sihir memenuhi langit. Tempat ini kacau balau, dan teriakan perang memekakkan telinga. Seolah-olah alam semesta akan terbalik. Pada akhirnya, 8 divisi meredup, dan 100.000 prajurit surgawi juga perlahan mundur. Mereka kembali ke loh batu, dan kedamaian dipulihkan. Mereka dengan jelas melihat darah berceceran dan aura pembunuh, tapi pada akhirnya, semua ini menghilang. Amitabha, dermawan, kau terlalu keras kepala. Kamu harus tahu bahwa lautan kepahitan tidak ada batasnya. Bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Beku tua itu menasehati dengan sungguh-sungguh dengan wajah penuh kesedihan. Biarkan muridku kembali, kata Ye Fan dengan tenang. Takdir antara kalian berdua, guru dan murid, telah berakhir. Anda harus tahu bagaimana melepaskan dalam hidup. Berbaliklah dan pergilah, kata biksu tua itu dengan telapak tangan saling menempel.
Dia menatap pedang merah tua di tangan Ye Fan dengan sangat ketakutan. Biksu sialan, diamlah. Long Ma memarahi. Ketika dia mendengar kata-kata baik hati dari pihak lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Tidak ada alasan untuk dibicarakan. Apakah ini yang Anda maksud ketika Anda mengatakan bahwa hanya ada Buddha dan akal sehat yang tersisa di tempat ini? Ye Fan mencibir dan mengevaluasi, itu kosong seperti keheningan. Pada saat ini, dia mulai melangkah maju. Dia menatap cahaya Buddha yang tak terbatas di Gunung Meru dan maju melawan tekanan besar. Dia memegang pedang surgawi berwarna merah tua di tangannya dan mengarahkannya ke biksu tua itu, siap untuk menyerang. Menghentikan perang dengan membunuh bukanlah hal yang saya inginkan. Saya telah berdosa, saya telah berdosa. Amitabha, iblis besar memaksaku, jadi aku tidak punya pilihan selain mulai membunuh. Maafkan aku, Buddha. Biksu tua itu bernyanyi. Dengan gemuruh, cahaya Buddha yang tak terbatas muncul di belakangnya. Dia mengeluarkan raungan keras dan bumi berguncang. Seluruh gunung Meru sepertinya telah terbangun, dan dia ingin menggunakan kekuatan sekte untuk menekan Ye Fan. N. Chapter 1494 Tuan Baru Sumi. Dengan suara honglong, kekuatan keyakinan Gunung Meru melonjak. Gunung Meru kecil muncul di belakang biksu tua itu, sepenuhnya terbentuk dari kekuatan spiritual. Meskipun disebut kecil, itu masih jauh lebih besar dibandingkan dengan gunung biasa. Menjulang tinggi ke awan, langsung menekan, lebih cepat dari segalanya, megah dan mengintimidasi. Ekspresi semua orang berubah. Ini jelas merupakan jenis kekuatan yang ekstrim. Untaian demi untaian energi kaisar turun, membuat semua orang terguncang. Selain itu, penindasan gunung ini terlalu ganas. Itu begitu besar, langsung menghancurkan. Langit runtuh dan bumi terbelah, hampir tidak mungkin untuk dihindari. Long Ma mengumpat, berkata, si botak terkutuk, kamu benar-benar munafik, penuh kebajikan, semua demi mengulur waktu untuk memurnikan gunung ini. Sialan kau. Ye Fan bergerak, seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya tak berujung. Dia menginjak formasi emas, mengambil langkah besar ke depan. Ini adalah formasi ilahi asal surgawi, pola yang dia gunakan untuk mendukung kekuatan magis dan esensi spiritualnya. Sebuah garis cahaya warna-warni merah terbang keluar. Pedang panjang di tangannya melepaskan seberkas cahaya abadi yang gemilang, secara langsung meretas Gunung Meru kecil. Sementara itu, dia sendiri juga bergerak maju. Ini adalah pertarungan langsung tidak hanya dalam nama, tapi juga dalam semangat. Dia tidak bisa mundur. Itu karena biksu tua itu jelas bukan pemimpin Gunung Meru. Jika bahkan dia merasa takut, maka tidak perlu melanjutkan pertempuran berikutnya. Ye Fan telah mempersiapkan diri untuk waktu yang lama, juga meningkatkan kekuatan sihirnya hingga ke puncak. Mereka berdua bisa dikatakan telah menggunakan serangan terkuat mereka. Saat mereka bertabrakan, dunia runtuh. Gunung-gunung runtuh, cahaya pedang hancur. Seolah-olah lautan luas melonjak di antara keduanya, tabrakan besar yang menakutkan terjadi. Itu tak tertandingi keagungannya. Ekspresi semua orang berubah. Seberapa menakutkankah Gunung Meru, hingga bisa menghentikan serangan artefak kaisar? Kekuatan iman itu luar biasa dan tirani, benar-benar mengerikan. Aura seorang kaisar agung menyebar, kekuatan ini adalah benih yang ditanam oleh Buddha Amitabha. Setelah didukung oleh semua kehidupan, itu sudah menentang surga. Taois Ulat Sutra Ilahi tiba-tiba berbicara. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Divine Silkworm Daoisis sedang mabuk, di tangannya ada labu anggur, terlihat sangat putus asa. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara di depan orang lain. Gurun Barat sangat dalam, memang benar. Saya benar-benar tidak tahu pengaturan mengerikan seperti apa yang ditinggalkan Buddha Amitabha di gunung ini. Qi Luo berkata pada dirinya sendiri. Hati semua orang tenggelam. Lautan kepahitan tidak ada batasnya. Bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Ye Fan mendengus dingin. Kali ini, dia langsung bergegas maju, pedang pembunuh di tangannya bergetar hebat. Dia terus menebas 4 kali, kekuatan ilahi melonjak, semuanya mendarat di Gunung Meru. Pemberi sedekah, kamu keras kepala. Seperti kata pepatah, siapa yang bisa bernyanyi tinggi dalam hidup, pasti ada pilihan. Amitabha, biksu tua itu bernyanyi. Di belakangnya, Gunung Meru lain yang dibentuk oleh kekuatan mental bangkit dan maju ke depan. Di belakang, semua orang menggemeretakkan gigi. Kemunafikan semacam ini bahkan lebih menjijikkan daripada orang yang benar-benar keji. Long Ma sangat membencinya sehingga dia ingin menginjak ke-16 kelopaknya dari wajahnya. Ye Fan mencibir lagi dan lagi. Kali ini, hawa pedangnya sangat kuat.
4 dao bergabung menjadi satu, memotong jalan. Dia benar-benar ingin menyerbu ke Gunung Meru. Kamu tidak bisa. Orang-orang di belakangnya berteriak. Biksu tua itu tersenyum. Lautan besar kekuatan jiwa di sekelilingnya melonjak, menyilaukan dan menyilaukan. Kekuatan jiwa telah terbangun, dan dia akan menjadi satu dengan seluruh Gunung Meru, mengendalikan kekuatan yang tak terbatas. 10.000 garis cahaya pedang berbenturan dengan kekuatan keyakinan. Seolah-olah sungai dan lautan terbalik, dan seluruh langit hancur. Itu sangat menakutkan. Ki pedang dan kekuatan iman mengalir deras ke 9 langit, menyebabkan bintang-bintang di luar angkasa bergetar. Dan pada saat ini, Ye Fan benar-benar diam. Ada kuali miriat Ki yang mengambang di atas kepalanya. Mulut kuali menghadap ke bawah, dan garis-garis cahaya yang menyerupai sungai perak mengalir keluar. Honglong. Jenis kekuatan ketiga muncul di tempat ini. Itu sangat kuat dan menakutkan. Itu juga merupakan kekuatan keyakinan, hanya saja tidak sesuai dengan yang ada di Gunung Meru. Keduanya bertabrakan, membakar dengan intens dan melahap satu sama lain. Hanya dalam sepersekian detik, sebuah ruang hampa muncul di depannya, dan sebuah jalan terbelah. Ekspresi biksu itu berubah karena Ye Fan bergegas dengan kecepatan kilat. Pedang abadi di tangannya bergetar, memotong lautan kekuatan jiwa dan menekan langsung ke arahnya. Munculnya jenis kekuatan ketiga merusak keseimbangan pada saat itu juga. Ye Fan dipaksa ke jarak tertentu, dan pedangnya bergetar, hendak membunuh biksu itu. Selama proses ini, konsumsinya sangat besar. Akumulasi bertahun-tahun di dalam kuali hampir mencapai dasarnya dalam sekejap. Itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan iman yang tak terbatas di Gunung Meru. Namun, ketika dia mendekat, gunung yang sangat besar itu berada tepat di sampingnya. Kekuatan iman mematahkan keseimbangan dari sebelumnya. Meskipun kesempatan itu hanya sepersekian detik, bagi Ye Fan yang mahir dalam memanfaatkan kesempatan, itu sudah cukup. Pedang Ki merobek langit, meletus dengan cahaya yang cemerlang. Meskipun sebagian besar telah dinetralkan, satu helai masih menusuk ke dalam tubuh biksu itu. Dengan suara po, sebuah kepala jatuh ke bawah, dan darah memercik kemana-mana. Tidak. Biksu tua itu berteriak dengan keras, tidak berani mempercayai kenyataan ini. Dia berdiri di pinggang Gunung Meru, namun dia benar-benar terbunuh. Ini terlalu menakutkan. Hanya sepersekian detik dari pembukaan yang direbut oleh seseorang, dan nyawanya diambil. Ah! Dia hanya punya waktu untuk mengeluarkan teriakan terakhir sebelum tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh Ye Fan bergoyang, dan dia menggunakan rumus Xing di bawah kakinya. Ketika kekuatan keyakinan yang luar biasa menyerang balik, dia dengan tegas mundur, dan pada saat yang sama, menebas dengan pedang pembunuh untuk memblokir kekuatan jiwa. Guru, Buddha kuno. Di pinggang gunung, puluhan arhat berteriak keras, tetapi mereka tidak bisa mengubah apapun. Biksu tua itu berubah menjadi genangan darah, dan tubuh serta jiwanya hancur. Pembunuhan yang bagus. Bajingan botak ini berbicara tentang kebajikan, kebenaran, dan moralitas, tapi dia terlalu munafik. Dia harus dibunuh dengan pedang. Longma berteriak dengan puas. Ye Fan mundur, dan melihat ke arah kuali miriat Ki lagi. Kekuatan jiwa yang telah terkumpul selama bertahun-tahun hampir mengering. Melawan Gunung Meru, itu benar-benar meleleh menjadi ketiadaan dalam hitungan detik. Gunung ini sangat menakutkan. Ye Fan menghela nafas pelan. Untungnya, dia tidak pernah peduli dengan kekuatan keyakinan, dan tidak pernah berniat untuk memurnikannya ke dalam tubuhnya. Kali ini, menggunakannya untuk menguji air tidak menyakitkan. Dang! Bel berbunyi, dan cahaya Gunung Meru menjadi berkali-kali lipat lebih terang. Rasanya seperti tanah murni yang mistis, dan itu membuat orang merasa tercekik. Di puncak gunung, cahaya Buddha bersinar di mana-mana, menerangi seluruh gurun barat yang luas. Ye Fan dan yang lainnya mundur, dan kemudian naik ke udara, terus terbang ke atas hingga sejajar dengan puncak gunung. Kuil kuno di puncak gunung itu megah, sederhana, dan megah. Itu seperti istana abadi, dan genteng serta bubungannya diwarnai dengan lapisan cahaya suci. Semua orang mengerutkan kening. Belum lagi yang lain, tapi plakat perunggu ini luar biasa. Itu telah dipelihara oleh Ki Kaisar, dan bahkan sekarang, masih ada fluktuasi yang menakutkan yang menyebar. Lonceng itu panjang dan memekakkan telinga. Lonceng itu sangat besar, dan tergantung di belakang kuil Guntur Agung. Cahaya Buddha bersinar di atasnya, dan Ki Kaisar melingkar di sekelilingnya. Itu bukan senjata kaisar, tetapi banyak hal yang telah digunakan oleh Buddha Amitabha, dan beberapa bahkan disempurnakan secara pribadi. Itu menakutkan dan mengejutkan.
Semua orang menghela nafas. Gunung Meru ini pasti akan sulit untuk diserang. Bahkan dengan senjata kaisar, mereka mungkin tidak akan bisa melawan. Pada saat ini, bel berhenti bergetar. Puncak Gunung Meru terasa damai, dan ada gelombang nyanyian, seolah-olah para bodhisattva dan Buddha bernyanyi bersama. Di depan kuil Guntur Agung, ada sebuah pohon yang layu. Cabang-cabangnya seperti naga, dan sangat misterius. Pohon abadi Bodhi. Hati Yevan melonjak, dan kemudian dia mengerti. Ini adalah inkarnasi pohon abadi Bodhi sebelumnya. Itu berbeda dari obat-obatan abadi lainnya, dan setiap kali mengalami kelahiran kembali nirwana, ia akan meninggalkan tubuh yang layu dan melahirkan benih. Nyanyian terus berlanjut, dan seluruh kuil Gunung Meru tampak sangat khusyuk dan bermartabat. Tempat itu suci dan murni, dan kekuatan spiritual meliputi udara, ada bersama dengan semua makhluk hidup. Ubin emas ungu dan kuil yang megah berkilauan dengan kilauan logam, membuat tempat ini tampak lebih misterius dan tak terduga. Pada pandangan pertama, tempat ini tampak megah dan agung. Amitabha Buddha, Amitabha, Amitabha. Nyanyian Buddha yang sudah tua terdengar di kuil Guntur besar. Setelah itu, pintu-pintu terbuka, dan banyak arhat emas muncul. Cahaya Buddha bersinar di belakang kepala mereka, suci dan bermartabat. Selanjutnya muncul Vajra penjaga dan yang lainnya. 4 posisi Vajra yang paling terkenal sebenarnya diwarisi oleh seseorang di generasi ini. Vajra percikan Dharma, Vajra kemenangan mutlak, Vajra yang kuat, dan Vajra abadi. Masing-masing dari mereka lebih khusyuk daripada yang terakhir, dan aura Buddha merasuk ke udara. Keempatnya sangat tinggi dan mengintimidasi. Di belakang mereka adalah dewa-dewa pelindung para Buddha, dan yang paling terkenal adalah 4 Raja Surgawi, Dehartarastra di timur, Zenith Growth di selatan, Vira Paka Pounsterling di barat, dan Vasara di utara. Mereka semua menatap dengan marah, terlihat sangat ilahi dan suci. Hati orang-orang dari desa Surgawi tenggelam. Dasar-dasar agama Buddha terlalu dalam, dan bahkan para dewa abadi ini telah muncul. Di belakang mereka ada para bodhisattva dan Buddha kuno. Hal ini membuat orang-orang bersuka cita karena jumlah mereka hanya sedikit, dan tidak dapat dibandingkan dengan zaman kuno. Namun, sebelum semua orang bisa benar-benar rileks, mereka segera tenggelam lagi karena seorang biksu tua keluar dari kuil Guntur Agung. Jelas sekali bahwa dia adalah Sang Bijak Agung. Ini adalah seorang Buddha kuno. Meskipun auranya terkendali, dia masih memberikan tekanan yang menindas kepada orang-orang. Tidak seperti biksu lainnya, kepalanya cerah, dan dia benar-benar memiliki rambut kuning yang jarang seperti rumput liar. Wajahnya penuh dengan kerutan, seperti jeruk kering. Dia sudah sangat tua, dan tubuhnya layu, tetapi vitalitas yang tersembunyi sangat menakutkan. Itu dia, Buddha kuno Agung Moke. Anda memang masih hidup. Putri Ulat Sutra Ilahi segera mengangkat matanya. Buddha Amitabha, kultivasi biksu tua ini belum mencapai kesempurnaan, dan saya tidak bisa mencapai nirwana. Saya hanya dapat terus hidup di dunia ini dengan napas saya yang sekarat. Biksu tua dengan rambut kuning yang jarang ini menyatukan kedua telapak tangannya, tampak sedih. Di masa lalu, sang Buddha petarung yang berjaya telah bertarung dalam pertempuran sengit dengannya, dan pada akhirnya, dia ditekan di bawah Gunung Meru. Dia tidak menyangka dia akan melarikan diri sekarang. Seperti yang diharapkan, semuanya disebabkan olehmu. Mata Putri Ulat Sutra Ilahi sedingin es. Keinginan duniawi biksu malang ini tidak ada. Saya ingin tahu apa yang Anda maksud dengan ini, dermawan. Buddha kuno Moke memiliki ekspresi penuh kebajikan, dan dia tenang dan tenang. Dentang. Pada saat ini, tubuh Putri Ulat Sutra Ilahi bersinar dengan 9 jenis cahaya surgawi, dan suara dentang terdengar tanpa henti. Sepotong demi sepotong baju besi menutupi tubuh anggunnya, dan aura seorang kaisar agung kuno dilepaskan, menyebabkan banyak orang hampir pingsan di tempat. Bahkan Gunung Meru ini bergetar. Jubah pertempuran Kaisar kuno. Ini adalah jubah surgawi dari Kaisar kuno yang telah mengalami 10 transformasi di punggungan Ulat Sutra Ilahi dan pada akhirnya tak terkalahkan. Pada saat ini, Putri Ulat Sutra Ilahi sangat mempesona, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan cahaya harta karun. Dia seperti dewi perang yang heroik, dan aura seorang kaisar besar memenuhi udara, sangat menakutkan. Bahkan orang bijak pun gemetar saat menghadapinya. Ini adalah aura yang tak tertahankan. Di Gunung Meru, banyak arhat emas yang gemetar, merasa sulit untuk bertahan. Namun, setelah Buddha kuno Moke memanggil nama Buddha, semuanya kembali normal. Sebuah alu berharga muncul di tangan kanannya, dan kilau ungu keemasan mengalir, menampakkan aura yang dapat menekan zaman.
Ini adalah senjata yang disempurnakan secara pribadi oleh Kaisar Agung Amitabha, Alu penakluk iblis. Artefak Tirk ini sebenarnya telah jatuh ke tangan Moke. Tidak ada berita yang lebih buruk dari ini. Tap, tap. Bahkan Grid Sage Moke, yang memegang artefak Tirk, juga sama. Dia sangat menghormati orang ini dan membungkuk setengah memberi salam Master. N. Chapter 1495 Tamu Asing. Langkah kakinya sangat kuat, selaras dengan denyut nadi dunia ini. Para Arhat Emas, Bodhisattva, dan para Buddha kuno di Gunung Meru merasakan dharma yang tak terbatas, keagungannya yang luas dan agung dari masa lalu hingga sekarang. Sementara itu, orang-orang di luar gunung merasa seolah-olah mereka menghadapi jurang, seolah-olah mereka menghadapi dunia bawah. Sungguh sangat menakutkan. Tanpa diragukan lagi, ini adalah seorang ahli yang luar biasa. Aura yang secara alami dilepaskan membuat semua musuh gemetar. Setiap gerakan yang dia lakukan sesuai dengan Dao, hidup berdampingan dengan dunia ini. Sosok orang ini tinggi dan ramping. Di kepalanya ada mahkota emas yang gemerlap dan menyilaukan. Di atasnya terukir diagram verifikasi Buddha Dao, yang berisi rahasia untuk menjadi seorang kaisar. Itu bermartabat dan ilahi. Di lehernya terdapat kalung yang terbuat dari manik-manik ilahi dan batu giok halus. Kalung itu seperti seekor naga bertanduk yang melingkar, diukir dengan figur-figur bodhisattva dari surga. Gelombang lantunan ayat suci samar-samar terdengar. Ini adalah sosok yang kuat dan misterius. Seluruh tubuhnya sangat mewah, dan artefak Buddha yang luar biasa tergantung di tubuhnya. Dia secara alami beredar dengan fluktuasi yang mengejutkan dunia, kuat dan suci, membuat orang lain merasa hormat. Sementara itu, orang ini sebenarnya adalah seorang wanita. Wajahnya seperti piring perak, dan mata Phoenix-nya seperti kilat. Dia cantik dan mulia, dan terlebih lagi memiliki jenis martabat yang tinggi. Dia mengenakan pakaian putih yang berkilau dan menyilaukan. Ye Tong, Long Ma, dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang keluar pada akhirnya adalah seorang wanita yang bermartabat dan bermartabat. Namun, mereka tidak berani meremehkannya. Pikiran mereka menjadi serius, karena mereka merasakan tekanan yang tak tertandingi. Kultivasinya mengejutkan dunia, memiliki jenis kekuatan yang tak tertandingi. Siapa dia? Ini adalah pertanyaan yang ada di benak Ye Fan dan yang lainnya. Wanita ini terlalu kuat. Bahkan jika dia bukan kaisar semu, dia tidak jauh, melampaui semua pahlawan di dunia ini. Ini adalah lawan yang tangguh pada tingkat manusia iblis dan orang gila tua. Itu karena ada jenis aura tertinggi tentang dia, seolah-olah dia bisa melakukan apa yang dia inginkan di langit di atas dan di bawah bumi di bawah. Setelah dia keluar dari kuil guntur agung, dia tidak lagi bergerak. Seekor burung merak emas muncul di depannya, menggendongnya di punggungnya. Cahaya cemerlang bersinar tanpa henti. Semua orang menghirup udara dingin. Jenis gaya ini, jenis sikap yang mengabaikan semua hal, sepenuhnya menampilkan sifatnya yang tak tertandingi. Ini tidak tampak seperti sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang penganut agama Buddha, tetapi dari dekorasinya, itu pasti seseorang dari sekte Buddha. Dia mengenakan pakaian putih yang ringan, tampak seperti dunia lain dan tenang. Dia berdiri di atas punggung burung merak emas, matanya melepaskan dua cahaya ilahi yang menakutkan yang menyapu ke arah Ye Fan dan yang lainnya. Ekspresi Ye Fan serius saat dia melambaikan pedang pembunuh berwarna merah tua di tangannya, menebas tatapan membunuh yang tak berbentuk ini. Siapa itu? Qi Luo bingung. Dia belum pernah mendengar tentang ahli seperti itu di gurun barat, tetapi dia pernah mendengar tentang dia dalam legenda kuno. Hatinya segera menjadi dingin. Wanita itu duduk bersila di atas punggung merak emas. Cahaya Buddha bersinar dari tubuhnya, membuatnya terlihat lebih agung. Setiap liontin di kepalanya adalah artefak yang menakutkan. Anting-anting yang menjuntai itu seperti awan, dan ada suara angin dan guntur. Sementara itu, cahaya warna-warni ilahi melesat keluar dari tangannya. Ada gelang di lengannya yang terlihat seperti 9 naga yang melingkar di sekelilingnya. Mereka tidak aktif, menelan awan dan memuntahkan cahaya warna-warni. Dia dengan hati-hati mendengarkan gema kitab suci. Ini adalah seorang wanita yang luar biasa. Dia bahkan belum bergerak atau membuka mulutnya, tapi dia sudah mengintimidasi banyak orang. Siapa kamu? Putri Ulat Sutra Ilahi bertanya dengan dingin. Dia mengenakan jubah pertempuran penguasa kuno dan mengalir dengan cahaya ilahi 9 warna. Aura yang luas dan kuat yang dia pancarkan sangat kuat dan menekan langsung ke arah Gunung Meru. Sebagai orang bijak agung, dia mengenakan pakaian abadi yang tak tertandingi yang telah ditumpahkan oleh 10 transformasi ulat sutra ilahi.
Dia bisa menekan 9 langit dan 10 bumi. Tidak peduli siapa yang dia hadapi, dia memiliki modal untuk menjadi begitu kuat. Ini adalah pelindung Dao dari sekte saya, Mahamayuri Agung, kata biksu tua Moke. Bahkan orang sekuat dia, Sage Agung, harus memberi salam setengah tuan kepada orang ini. Saya belum pernah mendengar tentang seorang ahli seperti itu dalam sekte Buddha. Yao Yuekong, Xia Yiming, dan yang lainnya semua bingung. Warisan mereka sangat kuno, dan mereka hanya pernah mendengar tentang burung merak yang tak tertandingi di zaman kuno. Mungkinkah wanita ini adalah sosok yang tak tertandingi yang telah disegelkan di dalam sumber dewa? Dia telah hidup sampai era ini dan baru saja terbangun. Tidak peduli apapun, ini adalah musuh yang hebat. Aku datang dari alam luar. Seolah-olah dia mengerti apa yang dipikirkan semua orang, Grid Mahamayuri mengungkapkan senyum tipis yang membuat orang merasa lebih hormat. Dia bukanlah sosok kuno, tapi kemampuan ilahi yang mengguncang dunia yang telah dia kembangkan di era ini. Orang ini memang menakutkan. Jika dia tidak memiliki senjata kaisar di tangannya, siapa yang bisa melawannya? Ye Fan sangat yakin bahwa orang ini sangat kuat dan memiliki aura yang tak tertandingi. Ini adalah jenis kejutan yang datang dari kedalaman jiwa seseorang. Apakah Anda dari wilayah bintang Amitabha? Ras Merak memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte Buddha. Sekarang, mereka hampir bisa dianggap sebagai bagian dari sekte Buddha. Tidak masalah jika mereka tidak menghasilkan karakter yang luar biasa, tapi begitu mereka melakukannya, mereka pasti akan mengejutkan hantu dan membuat para dewa menangis. Benar, Mahamayuri yang agung mengangguk. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya Buddha yang tak terbatas. Merak emas yang didudukinya mengeluarkan tangisan lembut, membuatnya tampak seperti dewa, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Menghadapi orang suci tertinggi dari sekte Buddha, hati semua orang menjadi berat. Gunung Meru menjadi semakin sulit untuk dilawan. Dengan karakter yang begitu kuat yang mengawasinya, itu benar-benar mengerikan. Menghadapi karakter sekuat itu, tidak baik bersikap kasar. Qi Luo dari Desa Surga memberi hormat dan berbicara dengan serius. Dia langsung menyuruh Mahamayuri untuk membiarkan Hua-Hua meninggalkan gunung. Tidak mungkin. Dia hanya bisa tinggal di sekte Buddha selama sisa hidupnya dan tidak akan pernah bisa meninggalkan Gunung Meru. Nada suara Mahamayuri agung tegas dan langsung menolak. Aku menghormatimu sebagai orang bijak kuno dari sekte Buddha, jadi aku tidak ingin bersikap kasar. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang? Apa yang bisa dibanggakan? Paling buruk, kita hanya akan bertarung. Dong Fang Ye berteriak. Dia memiliki kepribadian seorang barbar yang tidak takut pada apapun. Dia mengangkat tongkat gigi serigala di tangannya dan hendak menyerang. Saya pikir Buddha kuno yang luar biasa akan memahami banyak hal, tapi ternyata dia tidak lebih dari ini. Botak terkutuk dari sekte Buddha, mati kau. Long Ma berteriak. Dengan sebuah dentang, pedang abadi di tangan Ye Fan sedikit bergetar dan melepaskan air terjun yang gemilang. Dia mengarahkannya ke Gunung Meru dan mengungkapkan sikapnya. Dia tidak ragu-ragu untuk bertarung sampai mati. Aku tidak peduli siapa kamu. Jadi bagaimana jika itu Gunung Meru? Apa kau pikir kau bisa memerintah dunia dan membuat para pahlawan berlutut? Putri Ulat Sutra Ilahi mencibir. Pakaian tempur di tubuhnya berdenting tanpa henti, dan baju besi itu bergerak berirama. Kilau logam dingin mengejutkan dunia. Aura kaisar kuno memenuhi udara dan menekan Gunung Meru. Ini adalah fluktuasi yang menakutkan. Bagaimanapun, itu adalah jubah kaisar yang sempurna. Banyak arhat emas di Gunung Meru bergetar. Bahkan para bodhisattva agung dan Buddha kuno mengerutkan kening. Mereka dengan cepat mengerahkan kekuatan keyakinan untuk menghentikan niat membunuh. Mahamayuri yang agung membutuhkan penghormatan dari dunia. Awalnya, dia hanya perlu mengambil satu langkah untuk menjadi kaisar semu, tetapi untuk Buddha masa depan, dia menarik kembali kakinya. Jelas, Moke adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Ketika aura semua orang berada di puncaknya, dia dengan santai menunjukkan fakta seperti itu. Itu benar-benar memiliki efek tongkat dan teriakan. Pada saat yang kritis, hal itu mengintimidasi orang dan melumpuhkan semangat juang mereka. Setelah hening sejenak di luar Gunung Meru, Ye Fan mencibir dan berkata, belum lagi tidak menjadi kaisar semu, jadi bagaimana jika dia melakukannya? Itu hanya ajaran Buddha yang paling baik. Apa hubungannya dengan kami? Anda bisa menutup pintu dan memberi penghormatan. Itu benar. Jika Anda ingin memberi hormat, itu hanya agama Buddha Anda. Apa hubungannya dengan kami? Hari ini, jika para dewa menghalangi kita, kita akan membunuh mereka. Putri Ulat Sutra Ilahi sangat mendominasi. Matanya memancarkan kemegahan yang menakutkan.
Bukit Ulat Sutra Ilahi pernah mengguncang dunia dan menghasilkan kaisar yang tak terkalahkan. Kemakmuran seperti apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka secara alami tidak akan ditekan oleh Buddhisme Gurun Barat. Botak munafik, Anda memperbudak murid-murid orang lain, namun Anda masih berbicara tentang kebajikan dan moralitas. Ini menjijikkan. Sekarang, kita hanya bisa berjuang untuk meratakan Gunung Meru dan menancapkan bendera pengadilan surgawi di puncak gunung. Sejak saat itu, tidak akan ada Buddha. Kata-kata Longma terlalu kasar. Ini benar-benar menghujat. Gunung Meru segera dipenuhi dengan kedinginan dan keheningan. Semua orang memelototinya. Seekor kuda kecil berani mengaum di langit. Mahamayuri Agung berbicara. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan langsung meraih ke arah luar gunung. Tangan ini menutupi langit dan bumi. Seolah-olah Gunung Meru telah terbang keluar. Tangan itu langsung menutupi awan dan menutupi matahari. Itu adalah masa yang gelap dan bahkan bisa menghancurkan langit. Itu sangat kuat dan tak terkalahkan. Dentang. Ye Fan menyerang. Menghadapi orang seperti itu, dia hanya bisa menggunakan senjata kaisar. Pedang surgawi merah tua menyerangkan cahaya pembunuh yang seperti gelombang lautan. Gelombang demi gelombang, itu langsung menghantam tangan besar yang tinggi di langit. Mahamayuri Agung mendengus dingin. Cahaya Buddha Gunung Meru sangat besar dan kuat. Kekuatan dari langit melonjak dan melonjak di sepanjang lengannya, menutupi tangannya yang besar. Seolah-olah dia mengenakan jubah kaisar yang terbuat dari kekuatan iman. Dia menghadapi pedang Qi secara langsung dan lengannya tidak terluka. Ini adalah teror yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, dia langsung mengambil langkah maju dan benar-benar meninggalkan Gunung Meru. Namun, kekuatan imannya tidak terbatas. Itu melonjak seperti laut dan sangat luas seperti lautan. Itu menyapu di belakangnya dan menenggelamkannya. Seluruh tubuh Mahamayuri bersinar saat kekuatan iman yang tak terbatas memasuki tubuhnya. Sementara itu, kekuatan Gunung Meru yang suci ini memancarkan untaian energi kaisar. Ketika itu menyatu dengannya, itu segera mengejutkan dunia. Dia menyerang langsung ke arah Ye Fan. Kekuatannya menekan matahari dan bulan dan mengguncang 9 langit. Pertempuran hebat tiba-tiba meletus begitu saja. Ini adalah tekanan yang luar biasa. Meskipun Ye Fan mengendalikan pedang pembunuh dari makhluk surgawi harta karun Numinous, dia masih harus sangat berhati-hati. Kecerobohan sekecil apapun bisa mengakibatkan pertumpahan darah. Senjata kaisar ini hanyalah salah satu dari 4 pedang pembunuh. Itu tidak bisa dianggap sebagai pedang kaisar yang lengkap. Selain itu, pihak lain terlalu kuat. Dia meminjam kekuatan Gunung Meru dan seperti dewa yang turun ke dunia. Dentang, boom. Cahaya ilahi yang menyilaukan terus-menerus melonjak di antara mereka berdua. Kubah langit hancur, lubang hitam muncul tinggi di langit. Wilayah hitam yang luas dan tak terbatas muncul satu demi satu. Setiap serangan dari kedua orang ini sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Untungnya, mereka berada di langit yang tak terbatas. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Grid Mahamayuri benar-benar terlalu kuat. Mouke mengatakan bahwa dia hampir mengambil langkah itu, tetapi dia menariknya kembali pada akhirnya. Itu bukan tanpa alasan. Dia berada di luar Gunung Meru, jadi jumlah kekuatan Gunung Meru yang dia pinjam tidak sebanyak yang diharapkan. Namun, hal itu masih membawa tekanan yang paling menakutkan. Seolah-olah dia merobek-robek rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Ini juga karena Ye Fan telah mengalami ratusan pertempuran dan menggunakan senjata kaisar. Jika itu adalah sage agung lainnya, mereka akan ditampar sampai mati dengan satu tamparan. Tidak ada ketegangan sama sekali. Kekuatan Mahamayuri Agung menekan 9 langit dan 10 bumi. Pakaian putihnya berkibar-kibar tertiup angin. Dia berasal dari dunia lain dan matanya setajam pedang surgawi. Ini sama sekali tidak seperti seorang wanita. Dia lebih seperti seorang penguasa yang tak tertandingi. Dia menggunakan energi Buddha dan kekuatan iman untuk bertarung dalam pertempuran hebat melawan Ye Fan. Mereka bertempur hingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya dan dunia kehilangan warna. Gunung Meru menjulang tinggi ke angkasa luar dan planet-planet kecil di sekitarnya meledak satu demi satu. Mereka bahkan tidak bisa menahan kekuatan lambaian tangannya. Pemandangan ini sangat menakutkan dan mengejutkan. Itu membuat orang-orang menggigil dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Teriakan pertempuran mengguncang langit dan pertempuran besar pecah. Putri Ulat Sutra Ilahi langsung menuju puncak utama Gunung Meru dan menyerang para bodhisattva di surga. Dia ingin memotong kekuatan iman dan menghancurkan kuil petir agung.